Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hatapayo. Saya akan menjelaskan jurnal tentang perencanaan strategi sistem informasi. Studi tentang rekayasa metode perencanaan strategi sistem informasi. 1. Pendahuluan. Organization strategi merupakan rencana permainan yang dapat diimplementasikan dengan menerapkan SIS di dalam sebuah organisasi. SIS merupakan sebuah sistem informasi yang mendukung atau memfasilitasi strategi bisnis tertentu atau bagian-bagiannya. Untuk membuat SIS diperlukan sebuah konsep pemikiran PSSI yang menghasilkan rancang bangun dari strategi SI, teknologi, dan manajemen informasi bagi suatu organisasi. Konsep pemikiran ini berguna untuk memberikan arahan, batasan, dan prioritas bagi implementasi SI di organisasi serta meningkatkan peran strategi SI dalam mendukung strategi dan tujuan bisnis suatu organisasi. Konsep pemikiran PSSI diperlukan untuk membantu pengembang SI dalam merancang sebuah SIS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Konsep-konsep pemikiran yang sering diacu selama ini adalah yang dinyatakan oleh John Ward, Urban, James Martin, dan Tozer, terdiri atas metode-metode yang diurutkan secara logis dan yang satu sama lain memiliki kelebihan. Penelitian ini dibuat dengan melakukan identifikasi dan analisa awal dari keempat metode-metode tersebut, sehingga diperoleh beberapa kesamaan dalam mendefinisikan kebutuhan organisasi terhadap ruang lingkup, pengaruh bisnis eksternal dan internal organisasi, pengaruh SI internal dan eksternal, landasan kebijakan SI, representasi strategi SI yang diperlukan, hingga strategi migrasi pada SI yang sedang berjalan. 2. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi metode-metode PSSI yang sudah ada untuk mengetahui urutan dan kesamaan aktivitas-aktivitas masing-masing metode dalam merencanakan strategi sistem informasi di sebuah organisasi. 3. Pengetahuan dan teori terkait 3.1. Perencanaan strategis. Pengertian perencanaan strategis adalah proses penentuan sasaran masa depan dari organisasi sebagai respon terhadap kesempatan dan ancaman yang diketahui serta dengan mengenali kekuatan dan kelemahan organisasi. Untuk selanjutnya dipilih aktivitas-aktivitas dan lokasi sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut. 3.2. Perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi sistem informasi adalah cara yang dilakukan untuk menentukan sistem informasi yang dibutuhkan dalam mendukung strategis bisnis, sehingga strategi berkonsentrasi untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan memastikan bahwa sistem informasi selaras dengan strategis bisnis. 4. Analisis dan hasil. 4.1. Metode analisis. Metode analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi 4 metode PSSI, yakni metode dari John Ward, Urban, James Martin, dan Tozer. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengurutan aktivitas berdasarkan urutan kerjanya. Kemudian diidentifikasi kesamaan dan kekurangan aktivitas yang dimiliki masing-masing metode, sehingga diusulkan adanya penambahan aktivitas dan modul yang diperlukan. 4.2. Identifikasi awal. Tahapan awal pada proses analisis adalah dengan mengidentifikasi aktivitas pada masing-masing metode secara detail dan menentukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai konsep pemikiran PSSI yang didefinisikan oleh masing-masing pakar. Keempat metode yang diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Metode PSSI versi John Ward. John Ward membuat tahapan PSSI yang didasarkan pada kebutuhan bisnis. Tahapan-tahapan PSSI tersebut dibagi dalam tahapan, yaitu masukan dan keluaran. A. Masukan. Tahapan masukan ini berisi identifikasi dan analisis kondisi bisnis internal dan eksternal.
dan kondisi SI internal dan eksternal organisasi. B. Keluaran. Tahapan keluaran merupakan kegiatan guna menghasilkan suatu dokumen. Dokumen tersebut dihasilkan berdasarkan masukan dari proses PSSI. 2. Metode PSSI versi Turban. Pembuatan model PSSI ini menurut Turban didasarkan pada usaha perencanaan, studi literatur, dan analisis beberapa metode yang digunakan sebelumnya. Selain itu, metode ini ditekankan pada sisi teknologi. 3. Metode PSSI versi James Martin. James Martin yang ikut serta dalam membuat beberapa teknik PSSI dalam bisnis strategi planning. Membuat konsep pemikiran PSSI yang dilakukan dengan melakukan 2 tahapan, yaitu analisis dan perancangan. 4. Metode PSSI versi Tozer. Konsep pemikiran yang diungkapkan oleh Tozer ini berisi pendekatan secara praktis dan formal terhadap PSSI yang ditunjukkan pada skala manajemen, menengah, dan cocok untuk diterapkan pada segala macam bisnis, baik perdagangan, industri, keuangan, ataupun pelayanan umum. Dalam penggunaannya, langkah-langkah yang dibuat didasarkan pada konsep strategi bisnis yang menentukan cara sumber daya SI beserta pemanfaatannya. 4.3 Hasil analisis. Metode analisis dilakukan berdasarkan kegiatan atau proses yang berurutan. Hasil analisis yang didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Bagan pengelompokan aktivitas-aktivitas PSSI berdasarkan urutan kerjanya. Bagan ini menunjukkan keterurutan aktivitas-aktivitas pada masing-masing metode yang dibuat dari hasil identifikasi terhadap setiap metode secara detail. 5. Sintesis dan hasil. 5.1 Konsep One Stop Method OSM PSSI. 1. Dilihat dari value yang dimilikinya. Maksud dari value OSM PSSI adalah cara pandang atau pengutamaan yang menjadi alasan dibuatnya OSM PSSI. 2. Dilihat dari dasar kegiatannya One Stop Method PSSI OSM PSSI. Mendasarkan kegiatan perencanaan strategi sistem informasi, yaitu A. Menggunakan arah dan tujuan organisasi yang telah dituangkan dalam bisnis plan tersebut sebagai kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh bidang atau divisi SI atau TI. 5.2 Metode sintesis. Metode sintesis ini dimulai dengan mengkompilasikan kesemua hasil analisis tersebut ke dalam pernyataan atau dokumentasi-dokumentasi yang jelas, sehingga dapat dilakukan pembentukan alur logis PSSI. Alur logis tersebut dibentuk menggunakan kelompok kegiatan berdasarkan aturan aktivitasnya, lalu dikumpulkan menjadi beberapa subfase. 5.3 Hasil sintesis. Metode sintesis dilakukan berdasarkan kegiatan atau proses yang berurutan, kompilasi isi modul, dan aktivitas-aktivitas OSM PSSI. Kompilasi isi modul ini dibuat berdasarkan kegiatan hasil analisis yang telah dibuat sebelumnya ke dalam pernyataan atau dokumentasi-dokumentasi yang jelas sehingga dapat dilakukan pembentukan alur logis PSSI. Kesimpulan yaitu dari kegiatan analisis pembuatan One Stop Method PSSI, yakni OSM PSSI, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melakukan penggalian terhadap kebutuhan bisnis dan persaingan organisasi diperlukan materi yang cukup kompleks dan tidak semuanya dapat lengkap tersedia. Misalnya, rencana bisnis, data mengenai persaingan industri, tugas pokok fungsional tiap bagian, dan lain-lain.
2. Metodologi penelitian. Konsep metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas sosial yang terjadi. Metode kualitatif didapat melalui permasalahan yang muncul dari data lapangan. Penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yang saling berkaitan antara tahap satu dengan tahap lainnya. Hasil dalam penerapan sistem informasi atau teknologi informasi yang maksimal dapat dilakukan dengan memperbaiki atau memperbarui sistem informasi atau teknologi informasi yang ada sehingga memberikan kemudahan dalam mengolah data dan mempermudah proses bisnis organisasi. Dalam menjalankan proses organisasi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat, Dispernaker yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang SI atau TI, dan sebagian besar sumber daya manusia yang ada belum memahami penggunaan teknologi. Melihat permasalahan di atas, perlu adanya perbaikannya guna meningkatkan proses bisnis yang ada dan mempermudah pegawai menjalankan tugasnya. Dispernaker sedang merencanakan untuk memperbaiki sistem informasi atau teknologi informasi. Tahap kedua yang dilakukan proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi. Dalam hal ini, penelitian melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, melakukan tanya jawab secara lisan kepada kepala dinas dan setiap kepala bidan Dispernaker Kota Salatiga. Tujuan dan tugas pokok serta proses bisnis Dispernaker Kota Salatiga. Sistem informasi. Menurut Mulyanto 2009, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Teknologi informasi. Menurut Alter 1992, teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah data, seperti menangkap, menyimpan, mengambil, dan menampilkan data. Perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi menurut Wadhatma 1999, perencanaan strategis menciptakan strategis bisnis baru bagi sebuah organisasi. Sedangkan perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi menurut Harus 2002 merupakan dasar untuk melakukan penerapan SI atau TI guna memperoleh manfaat bisnis bagi sebuah organisasi. 3. Hasil dan analisis. Analisis lingkungan bisnis internal atau eksternal. Tahap awal penelitian analisis ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan melihat lingkungan bisnis secara internal dan eksternal pada Dispernaker Kota Salatiga. Kemudian, aktivitas pendukung harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis Dispernaker Kota Salatiga sebagai berikut. 1. Administrasi keuangan dan umum. 2. Kepegawaian. 3. Sarana sistem informasi dan teknologi. 4. Masyarakat, perusahaan, pemborong pekerjaan dan penyedia jasa. Tahap selanjutnya dilakukan analisis PES, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan melihat lingkungan bisnis eksternal, analisis ini berfokus pada politik, ekonomi, sosial, dan